fenomena Erdogan hari ini adalah betul-betul memukul mundur atau menetralkan sekularisme di dalam sejarah Turki modern. Dan berbicara tentang hari ini yang menjadi bagian isu yang berkembang di Barat juga, bahwa dengan adanya fenomena Erdogan ini seolah-olah ada kebangkitan sistem khilafah. Kalau dengan runtuhnya khilafah Utsmani, saya rasa itu menjadi bagian yang akan mengalunir kebangkitan sistem khilafah. Tapi khilafah sendiri bagi saya, adanya perkembangan kajian-kajian khilafah dengan adanya fenomena Erdogan ini adalah bagian dari trauma sejarah yang menyakitkan bagi Eropa. Kemudian ada Islamfobia yang ada di Barat itu sendiri. Berbicara tentang Erdogan ataupun Erdogan sebagai bangsa Turki itu namanya suku Turk, ahli dalam peperangan, sedikit tidur kemudian mandiri, selalu menyerang, dan keahliannya itu menyerang dan memanah dan menunggang kuda, bermain pedang dan menunggang kuda. Hari ini kebudayaan dan adat istiadat itu adalah peradaban lama, dan di Turki sekarang ini kan sudah memasuki demokrasi juga, dan ini abad demokrasi ini kan sudah menjadi sistem yang terbaik lah dibandingkan sistem-sistem yang lain seperti monarki dan sebagainya. Tetapi adat istiadat lama di dalam budaya Turki tadi, budaya dan bangsa Turki tadi, seolah-olah saya melihatnya keahlian menunggang kuda dan berpedang dan memanah. Saya rasa hari ini di era demokrasi, keahlian itu dengan memenangi pemilu dan mendirikan partai politik, kira-kira begitu. Dan itu istilahnya, kalau kebanggaan dan penghargaan yang paling tinggi di bangsa Turki itu adalah gazi. Gazi itu adalah salah satu penghargaan dan label bagi laki-laki Turki. Artinya gazi itu sendiri adalah bagian dari satria, dan orang-orang bangsa Turki itu bangga dengan kesatriaan. Kemudian gazi juga dalam Kesultanan Utsmani itu sebagai kesatria Tuhan, atau jiwa dan raganya itu untuk Islam, untuk menyiarkan Islam. Tapi era demokrasi saya lihat ada semacam fenomena neogazi. Istilahnya itu adalah kebanggaan bagi bangsa Turki hari ini bukan lagi menunggang kuda, bukan lagi memanah atau menyerang, atau konteks menyebarkan agama Islam, tidak lagi berbicara tentang dengan berperang dan lain sebagainya, tetapi dengan mendirikan partai politik, menang di dalam pemilu, kemudian menerapkan kebijakan yang adil. Kira-kira neogazi hari ini adalah bagian dari fenomena Erdogan itu sendiri. Artinya kebijakan-kebijakannya itu adalah tentu sulit diterima bagi Barat. Memang menerapkan kebijakan dengan pelarangan, mencabut larangan memakai jilbab, kemudian mencabut legalisasi miras dan sebagainya, cenderung seolah-olah itu ganjil bagi Barat. Tetapi kalau konteksnya itu adalah negara-negara Islam yang tidak memisahkan agama dengan Tuhan, agama dengan negara, itu bagian dari kebijakan yang adil, dan itu akan mengalunir kebijakan yang dianggap populis. Ini yang menjadi kesalahpahaman atau kesalahan orang-orang Barat, atau yang berpandangan negara harus dipisah, agama harus dipisahkan dengan negara, maka akan salah menafsirkan keadilan bagi negara-negara yang tidak memisahkan antara negara dengan agama itu sendiri. Dan saya rasa kebijakan-kebijakan Erdogan tidak akan mengembalikan sistem khilafah, tetapi kebijakan-kebijakan Erdogan hari ini akan mempertahankan demokrasi. Tetapi konteks Erdogan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendapatkan simpati dari dunia internasional itu adalah menjadi bagian dari sejarah, ingin terlibat dalam konstelasi politik global yang dia harapkan Turki menjadi ambil bagian, karena jangan sampai hanya didominasi oleh Amerika dengan
Cina, tetapi Turki merepresentasi negara-negara Islam ambil bagian dari konteks global, politik global. Mungkin kira-kira itu yang menjadi bagian utuh dari fenomena Turki, fenomena Erdogan hari ini. Terima kasih.